Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Syauki Malik. Channel yang membahas tentang edukasi dan seni. Bagi yang baru bergabung, silakan bisa subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan banyak manfaatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review artikel ilmiah tentang pengembangan bahan ajar matematika menggunakan pembelajaran visual thinking pada materi pola bilangan bangun ruang dan bangun datar di kelas 1 MI atau SD. Kita menuju ke abstrak. Oke, belum terlihat latar belakangnya, jadi perlu ditambahkan latar belakangnya. Istilahnya apa kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi yang saat ini sedang dirasakan. Istilahnya kesenjangan apa yang membuat kelompok ini menghadirkan pengembangan bahan ajar matematika menggunakan pembelajaran visual thinking. Oke, perlu ditambahkan untuk latar belakangnya. Oke, kita lanjutkan. Langkah-langkah Oke, sebenarnya ini fokusnya tidak masalah mampu atau tidak mampu, efektif ataupun tidak efektif. Karena penelitian ini belum dilakukan. Ini kan hanya untuk pengembangan bahan ajar yang mungkin dalam jangka waktu ke depannya bisa dilakukan. Tapi jika belum melakukan penelitian langsung, maka tidak boleh menyimpulkan bahwa ini mampu untuk meningkatkan hasil belajar. Jadi harus ada bukti ya, istilahnya. Kita lanjutkan bagian pendahuluan. Oke, ini bisa dijustifikan biar lebih bagus. Oke, masih ada body note di sini ya. Oke, harusnya menggunakan Chicago full note. Jadi bisa diubah ke Chicago saja. Chicago full note. Ini juga perlu di justify biar lebih bagus. Visual thinking. 4 tahapan pembelajaran. Oke, bahan ajarnya kira-kira seperti apa ya? Tuh. Oke, ini ada A. Di atasnya tadi. Bentar, kita lihat ya. Di atas ini juga ada A. Nah, seharusnya B ya. Seharusnya B. Dan ini C pembahasan. Oke, kita lanjutkan. Karakteristik siswa kelas 1.
Referensinya mana? Penulis bisa menjelaskan bahwa kelas satu ini tuh seperti ini. Nah, kemudian referensinya apa? Apakah dari penelitian atau pengamatan? Perlu dicantumkan juga. Kemudian langkah-langkah visual thinking Bolton, referensinya dari mana? Belum terlihat ya. Lanjutkan. Oh, S3 1 seharusnya S3 kayak gini ya. Habis angka huruf angka seperti itu lagi ya. Looking, seeing, kita cek lagi. Ini untuk kelas 1. Siswa dapat mengidentifikasi masalah dan mencari keterkaitan dari masalah tersebut melalui kegiatan melihat dan mengumpulkan informasi. Wow, informasi apa saja yang diketahui dari gambar, diagram, grafik, tabel. Kira-kira kelas 1 udah ngeh nggak? Ngeh itu aslinya. Udah dong nggak? Udah paham nggak? Disajikan diagram, grafik, tabel. Misal nih, teman-teman punya di kelas 1. Kemudian dikasih diagram, grafik, tabel. Bisa nggak kira-kira? Kemudian memecahkan masalah, menyeleksi, menganalisis. Kelas 1 bisa menyeleksi, memecahkan masalah, menganalisis. Benarkah itu? Oke, ini visual thinkingnya seperti ini ya. Jika kita lihat secara kasat mata, seperti tadi ya, kelas 1 bisa menganalisis grafik tabel. Apakah kelas 1 yang expert atau kelas 1 yang mungkin pilihan atau seperti apa ya? Mungkin bisa difikirkan kembali. Apakah pengembangan bahan ajar ini memang benar-benar cocok untuk kelas 1 MI ataupun ada modifikasi yang menunjukkan bahwa visual thinking itu bisa diterapkan di kelas 1 dengan catatan titik-titik. Perlu dibahas lagi. Oke, ini berdasarkan jurnal penelitian. Ini seharusnya masuk di tahap pendahuluan ya. Istilahnya ini kan apa? Kajian pustaka. Kecuali kalau makalah ini membandingkan antara pengembangan bahan ajarnya dengan kajian pustakanya, dicari kelebihan kekurangannya, boleh dicantumkan, boleh dituliskan di sini. Tapi kalau untuk sekedar berdasarkan jurnal penelitian yang hanya untuk menerangkan saja, dalam arti lain hanya menyebutkan apa yang ditemukannya, bukan untuk membandingkan, seharusnya masuknya di bagian pendahuluan. Dan referensinya juga perlu dituliskan. Seperti itu ya. Yang diambil adalah kelas 9 SMP. Cek lagi kelas 8. Kita cek lagi. Oh udah, itu aja. Jadi itu ya catatannya. Bisa difikirkan lagi. Bisa nggak kira-kira?
karena ini untuk kelas 1 ya. Untuk daftar pustaka masih kurang, bisa ditambahin lagi. Dan untuk penulisannya bisa diperbaiki lagi, sepertinya bukan seperti ini. Oke, cukup sekian review dari saya. Jika mungkin masih terdapat kekurangan, bisa ditambahkan catatannya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.